Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pengantar riset operasional. Riset operasional ini adalah cabang dari ilmu matematika yang diterapkan untuk memberikan fondasi ilmiah bagi manajemen dalam mengambil keputusan secara tepat dan efektif terhadap permasalahan yang dihadapi. Sejarah riset operasional berawal pada Perang Dunia Kedua ketika tim ilmuwan Inggris mengambil keputusan untuk membuat strategi perang secara ilmiah berdasarkan pada keterbatasan sumber daya perang dengan tujuan untuk memenangkan perang. Sejak saat itu lahir pengetahuan ilmiah dalam upaya menentukan penggunaan sumber-sumber yang terbatas. Demikian juga dengan US Army membentuk tim yang disebut dengan Team of Operation Research untuk menentukan tingkat optimum logistik untuk perang, pola dasar penerbangan yang efisien, juga pola dasar jaringan bagi operasi alat-alat elektronik. Pengertian dari riset operasional ini berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang optimal dalam menyusun model dari sistem baik deterministik maupun probabilistik yang berasal dari kehidupan nyata. Penggunaan OR ini meluas ke bidang penelitian di lembaga penelitian dan pendidikan. Juga dipakai di rumah sakit, konsultan, dan juga dipakai untuk perencanaan kota dan masih banyak lainnya. Kemunculan masalah keputusan ini sebagai akibat dari beberapa alternatif tindakan, sedangkan sumber dayanya terbatas. Model riset operasional. Model ini adalah gambaran ideal dari suatu situasi yang nyata, sehingga sifatnya yang kompleks ini bisa disederhanakan. Berdasarkan strukturnya, model ini diklasifikasikan ke dalam beberapa model. Yang pertama adalah model ikonik. Ini adalah model yang menggambarkan fisik dari suatu sistem dalam ukuran yang ideal atau ukuran lain seperti foto, peta, globe, mobil, pesawat, kapal, dan lain sebagainya. Lalu juga ada model analog. Model analog ini adalah model dengan sejumlah properties yang digunakan untuk menggambarkan sejumlah properti yang lain. Misalnya di dalam peta warna biru ini digambarkan dengan air digambarkan dengan warna biru. Artinya kapanpun kalau kita ingin menunjukkan air dalam suatu peta, maka air tersebut digambarkan dengan warna biru. Yang selanjutnya ada model simbolik atau matematis, yaitu model dengan menggunakan variabel-variabel permasalahan yang digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol matematik, huruf, dan sebagainya untuk menunjukkan hubungan antara variabel dan pembatas. Nah, ini maka digunakan simbol matematis. Berdasarkan kegunaannya, maka model ini diklasifikasikan ke dalam model deskriptif, prediktif, preskriptif. Ya, untuk model deskriptif ini, model yang menggambarkan aspek-aspek tertentu dari suatu masalah atau situasi atau sistem sehingga pengguna dapat memanfaatkan hasil analisa tersebut. Sedangkan model prediktif ini adalah model dengan menggunakan data yang terkumpul dan digunakan untuk memprediksi suatu kondisi tertentu. Misalnya dalam suatu ujian, berdasarkan prestasi seseorang dan hasil diskusi dengan teman-temannya, maka dapat diprediksi nilainya orang tersebut ini berapa, ya, hasil ujiannya berapa. Selanjutnya ada model preskriptif. Ini adalah model yang menggunakan hasil model prediktif dengan hasil yang sempurna. Jadi model preskriptif ini merupakan cara atau metode yang dilakukan oleh manajer untuk mencapai tujuan.
Sedangkan berdasarkan kondisi lingkungan, model ini diklasifikasikan ke dalam model deterministik, yaitu suatu model yang mengasumsikan kondisi yang pasti terhadap nilai-nilai variabel dan sumber daya yang ada, dan diharapkan tidak berubah selama dalam perencanaan. Selain itu ada juga model probabilistik, yaitu suatu model dengan nilai-nilai variabel yang tidak dapat diprediksi dengan tepat dan melibatkan unsur probabilitas. Tingkat kepastian ini bervariasi dari situasi satu ke situasi yang lain. Misalnya umur hidup seseorang ini tidak bisa ditetapkan secara pasti, sehingga biasanya perusahaan asuransi ini memasukkan unsur probabilitas kematian dalam menetapkan premi dan jumlah pertanggungan seseorang. Untuk model riset operasional berdasarkan perilaku variabelnya ini diklasifikasikan ke dalam model statis dan dinamis. Kalau pada model statis ini adalah model yang menggunakan asumsi tidak ada perubahan nilai variabel pada waktu tertentu, sehingga sebagai akibat dari perubahan lingkungan atau kondisi sistem. Maka semua nilai ini yang ada tidak dipengaruhi oleh waktu. Ada juga model dinamis, yaitu model dengan nilai-nilai variabel yang berubah seiring dengan perubahan lingkungan atau kondisi sistem. Jika berdasarkan metode solusi, model ini diklasifikasikan ke dalam model analitis dan model simulasi. Kalau model analitis ini model dengan struktur matematis yang lengkap dan dapat diselesaikan dengan aplikasi teknik matematis, misalnya model alokasi sumber daya, model transportasi, model penugasan, model antrian, dan masih banyak yang lainnya. Ada juga model simulasi, ini model dengan struktur matematis tapi tidak bisa dipecahkan dengan menggunakan teknik matematik, sehingga pada model ini memerlukan analisis eksperimental tertentu. Contohnya, untuk kasus mempelajari perilaku suatu sistem yang harus menggunakan bilangan acak. Nah, pada mata kuliah kita ini akan dipelajari, yang akan dibahas adalah model analitis. Ya, ini ada alokasi sumber daya, transportasi, penugasan, antrian. Langkah-langkah analisis dalam riset operasional yang pertama itu adalah kita definisikan dulu masalahnya. Yang kedua, kita kembangkan modelnya. Lalu yang ketiga, pemecahan model. Yang keempat, pengujian keabsahan model. Dan yang kelima adalah implementasi hasil akhir. Pada tahap pertama, definisi masalah, ini yang pertama kita adalah menetapkan tujuannya dulu. Ini untuk membantu mengarahkan, juga adalah salah satu upaya untuk memenuhi tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya, setelah menetapkan tujuan adalah kita menentukan fungsi batasan atau kendalanya. Ini adalah batasan-batasan yang mempengaruhi persoalan terhadap tujuan yang akan dicapai. Lalu variabel keputusannya, ini adalah variabel-variabel yang mempengaruhi persoalan dalam proses pengambilan keputusan. Pada tahap yang kedua, pengembangan model, ini adalah tahapan di mana kita mengumpulkan data untuk menaksir besaran parameter yang berpengaruh terhadap persoalan yang dihadapi. Taksiran ini digunakan untuk membangun dan mengevaluasi model matematis dari persoalannya. Selanjutnya yang ketiga adalah pemecahan model. Ini adalah tahap memformulasikan persoalan. Nah, ini biasanya digunakan pada model analitis, yaitu model matematis yang menghasilkan persamaan sehingga dicapai pemecahan yang optimum. Lalu tahap yang keempat adalah pengujian keabsahan model. Pada tahap ini menentukan apakah model yang dibangun telah menggambarkan keadaan secara akurat. Jika belum, maka bisa diperbaiki atau kita buat model yang baru. Tahap yang kelima, yang terakhir ini adalah implementasi hasil akhir. Ini adalah
tahap menerjemahkan hasil studi atau perhitungan ke dalam bahasa sehari-hari agar mudah dimengerti. Karena sebelumnya sudah kita buat ke dalam formulasi matematikanya, maka pada tahap ini kita akan kembalikan lagi, menerjemahkan kembali ke dalam bahasa sehari-hari. Problem solving dan decision making. Ini adalah suatu proses identifikasi perbedaan antara situasi yang diharapkan dan situasi yang nyata atau aktual. Lalu kemudian kita ambil tindakan untuk memecahkan perbedaan tersebut. Ada beberapa langkah dalam problem solving. Yang pertama adalah identify dan define problem. Lalu yang kedua determine the set alternative solution-nya. Lalu yang ketiga adalah determine kriterianya. Yang keempat evaluasi alternatifnya. Yang kelima memilih alternatif. Yang keenam implementasi alternatif terpilih. Yang ketujuh adalah tahap evaluasi hasilnya. Kita masuk ke dalam contoh kasus. Di sini contohnya, saudara akan lulus dalam waktu 2 bulan ke depan dan telah melakukan sesi wawancara di 4 perusahaan. Ya, jadi permasalahannya adalah kita akan lulus dalam waktu 2 bulan ke depan. Jadi kita sudah mau lulus kuliah, lalu kita juga telah melakukan sesi wawancara di 4 perusahaan. Ya, yang pertama problem solvingnya adalah pertama define dulu problemnya. Ya, masalahnya apa? Masalahnya sekarang kita sedang tidak bekerja dan menginginkan pekerjaan yang memberikan kepuasan bagi kita. Ya, lalu yang kedua kita determine dulu alternatif solusinya apa ya. Ya, tadi dikatakan kita telah melakukan wawancara di 4 perusahaan. Nah, saat ini kita memperoleh kesempatan untuk bekerja di Krakatau Steel, Goodyear, Astra International, dan Gudang Garam. Ya, lalu yang ini adalah alternatifnya. Jadi ada 4 alternatif ya, Krakatau Steel, Goodyear, Astra, dan Gudang Garam. Lalu yang ketiga, determine kriterianya yang mau kita pakai untuk mengevaluasi dari beberapa alternatif yang ada. Nah, kalau hanya ada satu kriteria, ini akan lebih mudah. Ya, jadi kita bisa menentukan solusi terbaiknya hanya dengan satu kriteria. Ini disebut juga dengan single criterion decision problem. Tapi kalau ada lebih dari satu kriteria, maka penentuan solusi terbaik ini adalah dengan lebih dari satu kriteria tersebut. Ini disebut juga dengan multi kriteria decision problem. Nah, pada kasus ini kriterianya mencakup apa aja sih? Jadi tadi kan kita sudah ada 4 perusahaan. Nah, kriteria kita dalam memilih 4 alternatif tadi atau perusahaan yang 4 tadi, ini kriterianya apa aja? Yang pertama itu gaji. Biasanya kalau kita mau masuk kerja itu kan yang dilihat pertama tuh gaji. Lalu karirnya bagaimana? Lalu tunjangan. Dan terakhir di sini ada job desk-nya nanti bagaimana. Jadi ada 4 kriteria. Lalu tahap selanjutnya adalah evaluasi alternatifnya. Jadi dengan menggunakan kriteria yang ada nih, kita pakai 3 kriteria ya, gajinya, gaji awalnya, potensi karir, dan lokasi kerja. Jadi ini alternatifnya ya. Alternatifnya kita diminta memilih dari keempat alternatif yang ada, yaitu untuk bekerja di Krakatau Steel, Goodyear, Astra International, atau Gudang Garam. Ya, nah alternatifnya kan ada 4, tapi kriterianya ada 3. Di sini kriterianya adalah gaji awal, potensi karir, dan lokasi kerja. Untuk alternatifnya ini dari Krakatau Steel. Kalau kita memilih di Krakatau Steel, gaji awalnya ini $500. Karirnya bagaimana? Dia rata-rata. Lokasi kerjanya dekat. Ini alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua, Goodyear. Gaji awalnya 475. Ini lebih rendah sedikit dari yang Krakatau Steel. Potensi karir bagaimana? Rata-rata juga. Lokasi kerjanya cukup jauh. Ya, sudah gajinya lebih rendah dari Krakatau Steel, lokasi kerjanya cukup jauh. Ini tentunya akan menjadi pertimbangan. Lalu Astra International. Gaji awalnya $450. Lebih rendah lagi dari yang 2 alternatif sebelumnya. Lalu potensi karirnya bagaimana? Cukup baik. Berarti di atas rata-rata. Lokasi kerjanya bagaimana? Dekat.
Hanya saja dia tadi gaji awalnya lebih rendah dari 2 alternatif sebelumnya. Lalu yang keempat, gudang garam. Gudang garam ini gajinya 550. Ini dia paling besar di antara keempat alternatif yang ada. Potensi karirnya sangat baik. Nah, untuk potensi karirnya juga paling bagus. Lokasi kerjanya bagaimana? Sangat jauh. Ya. Nah, hanya kekurangannya ada di lokasi. Tapi dari segi gaji, gudang garam dan potensi karir ini paling baik. Hanya kekurangannya dia lokasi kerjanya sangat jauh. Ya, jadi pada kasus ini dari keempat alternatif baik itu Krakatau Steel, Gujir, Astra dan Gudang Garam, ini kita evaluasi terlebih dahulu dari alternatif yang ada, juga dari kriterianya baik dari gaji, potensi karir dan lokasi kerja. Ya, tahap yang kelima adalah kita memilih alternatif. Berdasarkan kriteria tadi, baik dari gaji, lalu ada karirnya, lalu ada lokasi. Ini tidak ada pilihan kerja yang paling dominan atas 4 kriteria tersebut, di mana satu kriteria ini akan unggul untuk satu perusahaan dan lemah pada kriteria yang lain. Ya, jadi nanti kita akan melakukan penilaian dulu dari kriterianya. Yang mana sih yang lebih unggul? Apakah gaji? Apakah lokasi? Ataukah dari peningkatan karir? Ya, karena tadi dari satu kriteria ini ada yang unggul tapi ada yang lemah. Ya. Nah, ini biasanya kita akan menggunakan metode atau model teori keputusan. Nah, teori keputusan ini akan kita pelajari pada pertemuan 11 untuk riset operasional. Ya. Nah, ketika sudah dilakukan metode perhitungan dengan teori keputusan, ya, maka nanti akan ketemu alternatifnya berdasarkan analisa dari teori keputusan tersebut. Ya. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Lalu yang kelima adalah implementasi selected alternative. Ini adalah berarti kita mengimplementasikan alternatif yang terpilih. Lalu yang tahap terakhir evaluasi result, hasilnya. Ini apakah sudah memberikan satisfactory atau kepuasan kepada si orang yang mencari kerja tadi. Ini adalah tahapannya. Untuk menyelesaikan suatu masalah, kita define dulu problemnya, identify dulu alternatifnya, lalu kriterianya, evaluasi alternatif, memilih alternatif, implementasi alternatif, dan evaluasi hasilnya. Nah, ini yang dinamakan adalah keputusan. Kesimpulannya dari riset operasional ini adalah pendekatan ilmiah untuk proses pengambilan keputusan yang bertujuan memaksimalkan efisiensi dan efektivitas dalam pemecahan masalah kompleks. Dengan menggunakan metode matematika, statistik, dan model-model analitis, riset operasional ini mengatur juga membantu organisasi dalam proses perencanaan, juga mengelola sumber daya secara optimal. Karena permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan adalah sumber dayanya terbatas tetapi ingin menghasilkan laba yang maksimum. Inilah yang digunakan ya, ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan dalam riset operasional. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.